Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Merdeka. Kepada Bapak-bapak polisi dan Kepolisian Republik Indonesia, saya Rahmat Teguh sebagai warga negara Indonesia mengucapkan selamat Hari Bayangkara presisi untuk seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Barusan kami mengikuti Zooming, kuliah Zoom tentang sosok polisi yang bernama Jenderal Hugeng. Alhamdulillah kami mendapatkan wawasan yang cukup banyak tentang sosok Jenderal Polisi Hugeng. Nah, kemudian juga ternyata banyak pembicara dan juga para pemerhati menyampaikan bahwa sesungguhnya polisi-polisi seperti Pak Hugeng itu sangatlah banyak, baik di tingkat kepolisian daerah, kemudian juga Polres, termasuk juga di Polsek, sampai di anggota-anggotanya. Nah, yang jadi yang perlu kami sampaikan pada pagi hari ini, mengapa banyak masyarakat menyoroti sisi keburukan dari perilaku Bapak polisi. Nah, sebagai seorang polisi, hendaklah justru bergembira. Artinya justru ketika semakin banyak menyoroti keburukan-keburukan sosok polisi, saya kira ini adalah oknum polisi yang tidak sesuai dengan aturan main yang ada di negara ini. Tapi sesungguhnya di balik itu justru rakyat dan warga Indonesia itu sangat berharap akan kebaikan bapak-bapak polisi atau Kepolisian Republik Indonesia. Nah, untuk itu pada pagi hari ini kami akan berikan masukan-masukan bagaimana agar bapak polisi itu disukai oleh masyarakat. Nah, itu yang maka harapan kami di Hari Bayangkara 1 Juli 2022 ini, saya yakin di kepolisian akan melakukan muhasabah, dan kemarin apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri itu sangatlah bagus sekali tentang harapan-harapan bahwa sosok Pak Hugeng diungkap kembali dan seluruh jajaran kepolisian hendaklah mencontoh sosok Jenderal Polisi Hugeng. Nah, kalau pagi ini kami akan menyampaikan tentang bagaimana kiat-kiat untuk menjadi polisi yang disukai masyarakat. Yang pertama, hendaklah jajaran polisi atau Pak Polisi itu sering bersama-sama ketika tidak sedang dinas atau ketika saat dinas dan memungkinkan itu membersamai aktivitas warga. Nah, sehingga polisi itu ada di masyarakat, bukan hanya ada di jalan, bukan hanya ada di saat-saat demo saja yang dilihatnya, bahwa polisi adalah warga negara dan polisi adalah juga bagian dari rakyat, maka hendaklah juga merakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang polisi hendaklah betul-betul bersama-sama warga untuk beribadah di tempat ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Misalnya polisi muslim hendaklah betul-betul menegakkan berjamaah di masjid. Apalagi ketika sedang tidak bertugas, ketika di rumah itu betul-betul membersamai warga sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, bila perlu juga memberikan kajian-kajian sesuai dengan kompetensinya di majelis-majelis atau mungkin di media-media, baik di Posyandu
di Majelis Taklim maupun juga Karang Taruna gitu. Nah, kemudian yang keempat, nih jangan lupa cara yang terbaik untuk bisa diterima oleh warga itu adalah meminta masukan atau saran ini terhadap apa yang seharusnya dilakukan Pak Polisi untuk warganya. Kira-kira ada masalah-masalah apa yang Pak Polisi bisa bantu. Nah, kemudian yang kelima tentunya konsistensi. Artinya apa yang dilakukan, apa yang disampaikan, apa yang disarankan itu juga dicontohkan oleh Bapak Polisi itu sendiri. Yang keenam, oleh karena itu maka seorang polisi sesungguhnya harapan warga adalah menjadi teladan di masyarakat. Artinya bagaimana Pak Polisi mendidik putra-putrinya, bagaimana Pak Polisi mendidik istrinya atau mengkondisikan keluarganya, gitu loh, hidup berumah tangga, gitu loh. Nah, itulah menjadi teladan di masyarakat. Nah, yang ketujuh adalah prinsip dari Doso Pitutur Kanjeng Sunan Kalijogo, yaitu urip iku urup. Bagaimana hidup ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, kemudian kalau sudah sikap mentalnya demikian, maka dia akan berusaha untuk melaksanakan tugas-tugas di kepolisian maupun tugas-tugas sebagai warga masyarakat, sehingga betul-betul dirasakan kemanfaatannya bagi masyarakatnya atau lingkungannya di mana Pak Polisi beraktivitas. Nah, kemudian yang kedelapan adalah prinsip kedua dari Doso Pitutur Kanjeng Sunan Kalijogo adalah memayu hayuning bawono ambrasto durhangkoro. Nah, ini artinya mengusahakan keselamatan, kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan di masyarakat, tetapi juga ambrasto durhangkoro, memberantas kemungkaran. Nah, maka di sini hendaklah Pak Polisi bersama warga masyarakat betul-betul mengupayakan gitu loh, dan memberikan contoh bahwa perilaku mungkar itu perilaku yang tidak disukai oleh siapapun. Ini saya kira penjahat pun juga enggak ingin sebenarnya anaknya menjadi jahat. Nah, oleh karena itu ambrasto durhangkoro, memberantas kemungkaran, itu dimulai dari diri sendiri. Bagaimana saya tidak berlaku mungkar dan bagaimana orang lain tidak berbuat mungkar. Saya kira itu pagi ini kiat-kiat sukses menjadi polisi yang disuka oleh masyarakat. Nah, terima kasih. Dan kami ucapkan kemarin juga Bapak Kapolsek Tegalrejo ini yang saya kenal kemarin juga sangat elegan, bagus sekali gitu loh, bagaimana Pak Polisi juga memahami bahwa anak-anak kita walaupun belum punya SIM tetapi asal pakai helm, kemudian juga motornya juga tidak neko-neko, maka Pak Polisi pun sebenarnya juga memahami karena urusan anak berangkat sekolah gitu loh. Nah, demikian juga terima kasih juga kepada Bapak Ivanuddin gitu loh, sebagai polisi masyarakat di wilayah Kelurahan Banyuraden, itu juga menjadi contoh polisi yang demen. Demikian juga Bapak polisi-polisi yang lainnya, termasuk juga Pak Sigit ini sering ikut kajian-kajian di masyarakat. Selamat buat Bapak polisi semuanya. Ini hari yang bangga, hari Bayangkara ini mudah-mudahan betul-betul presisi bisa diwujudkan dalam aktivitas sebagai seorang polisi ketika sedang bertugas maupun di masyarakat. Demikian, salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.